Kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan tentang topik gravitasi ya. Jadi kayaknya kita padatkan aja jadi 2 kali pertemuan saja atau 2 kali video saja. Jadi di sini kita akan melanjutkan berarti gravitasi. Ini part 2-nya. Terus apa saja yang akan kita bahas di sini? Tentu lebih ke menitik beratkan pada yang namanya hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Yang mana di sini kita akan bahas beberapa kasus yang paling sering lah ya. Tapi kita jelaskan dulu untuk hukum kekekalan energi yang kita maksudkan di sini termasuk energi mekanik, gerak suatu benda, dan juga energi potensial dan energi kinetiknya. Jadi energi mekanik itu gabungan dari energi potensial dan kinetik. Terus misalkan ini sebuah benda, ini lebih cocok pada gerak planet mengelilingi matahari atau satelit mengelilingi planet. Misalkan ini mataharinya, ini planetnya. Ini kan akan bergerak mengelilingi nih mataharinya. Berarti karena ada gerak, tentu ada energi kinetiknya di sini dan ada energi potensialnya. Begitu. Atau kayaknya lebih enak ini supaya bisa kita sambungkan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Katakanlah ini bumi. Ini adalah satelit buatan. Jadi pada keadaan awalnya ini dia kan sudah punya jarak tertentu ke pusat bumi ini. Diukur dari pusat bumi ini ke pusat satelitnya. Ini EK1 lah, sebut ini EP2. Katakanlah si pemilik satelit ini mau memindahkan yang tadinya R1, dia mengorbit, dia mau buat lebih jauh. Katakanlah mau di sini dia. Sesegera mungkin. Nah, ini namanya R2, berarti keadaan akhirnya di sinilah. Akhir saat kita meninjau, ya kan begitu. Ini punya energi potensial 2 dan energi kinetik 2. Jadi saat dia pindah dari sini ke sini, energinya tidak akan berubah, energi totalnya ya, tapi kinetik dan potensialnya pasti berubah. Kalau energi kinetiknya bertambah, berarti energi potensialnya yang berkurang. Demikian sebaliknya. Tetapi pasti berlaku energi potensial gravitasi pada keadaan 1 tambah kinetiknya harus sama dengan energi potensial pada keadaan 2 ditambah dengan energi kinetiknya. Begitu. Nah, sesimpel ini untuk energi hukum kekekalan energi. Jadi sekarang begini. Kalau ditanyakan usaha, berarti tinggal berapa perubahan energi potensialnya. Kalau semisal ditanyakan usaha, W itu adalah delta energi kinetik. Sementara untuk energi potensial jadi negatif delta energi potensial. Apa itu delta? Berarti akhir kurang awal. Kalau negatif berarti awal kurang akhir. Demikian untuk usaha dan hukum kekekalan energi. Sekarang untuk beberapa kasus yang bisa kita terapkan hukum kekekalan energi ini. Pertama adalah gerak jatuh bebas yang kita bahas di kinematika gerak lurus. Jadi sesimpel begini. Misalkan ini adalah permukaan planet bumi, lalu ini benda, ini punya ketinggian H, terus ini adalah jari-jari bumi R. Berarti ini ke sini kita sebut misalkan adalah R kecil, boleh lah ya. Jadi dari atas sampai ke pusat ini R kecil. Yang mana R kecil ini adalah R besar ditambah H. Seperti itu. Maka untuk cerita ini, misalkan tadinya dia jatuh itu berarti jatuh. Berarti V1-nya adalah 0. Kan begitu ya. Tapi di tempat ini ada energi potensialnya ya.
Kalau jatuh berarti V-nya 0, berarti EK1-nya adalah 0. Tetapi EP1-nya ada. EP1-nya itu sama dengan negatif G dikali massa bumi, massa benda, dibagi dengan R kecil. R kecil ingat ini tadi ya. Lalu pada keadaan saat sampai di permukaan. Saat di permukaan. Berarti nanti energi kinetiknya kan ada ya. Energi kinetik 2. Kita nggak tahu nih energi kinetik 2-nya. Tapi energi potensial 2-nya berarti sisa G negatif G dikali M planetnya dikali massa bendanya dibagi R buminya. Karena dia udah sampai di permukaan bumi kan. Begitu. Maka dengan menggunakan konsep hukum kekalahan energi mekanik tadi, tinggal tuliskan saja EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Masukkan nilai yang sudah ada. Ini kan 0 ya. Maka tinggal di sini minus G terus M besar, M kecil dibagi dengan R kecil tadi kan sama dengan yang ini minus G M besar, M kecil dibagi dengan R besar. Terus ditambah dengan setengah MV kuadrat saat sampai di sini, ya kan? Maka massa bendanya kan bisa kita cancel ini ya. Nah, kalau ini pindah ke seberang nanti, maka kita akan peroleh rumusnya di sini. Pindah ini ke seberang, maka jadinya sebentar. Nah, di sini udah saya buatkan ya. Jadi nanti kalau kita pindahkan yang ini ke seberang kiri ini hasilnya seperti ini nanti. Jadi diperoleh persamaannya, kita kalikan duanya ke seberang sini, dengan mengoperasikan ini akan diperoleh begini. Nah, ingat tadi R kecil kurang R besar itu adalah H. Maka kita akan peroleh ketika misalkan jika H-nya itu jauh-jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi, masih dekat ke bumi lah ketinggiannya itu begitu. Maka otomatis R kecil ini boleh kita anggap sama mendekati dengan R. Sehingga akan diperoleh nanti V2-nya itu nanti pas sampai di tanah itu adalah akar dari 2GH nanti. Nah, sesuai dengan konsep yang udah kita bahas di gerak lurus gerak jatuh bebas pada kinematika gerak lurus maksud saya. Jadi begitu guys. Nah, ini bagian ini ya. Tuh. Berarti nanti kecepatan saat dia sampai di tanah itu segini. Yaitu V sama dengan akar dari 2GH. Tapi kalau seandainya mau nilai yang tepatnya harus dimasukkan R-nya, maka masukkanlah seperti ini. Begitu. Oke, itu untuk yang namanya gerak jatuh bebas, pengaplikasian pada gerak jatuh bebas. Mari kita lanjutkan ke dua contoh kasus lagi. Jadi yang kedua ini contoh kasusnya adalah yang namanya kecepatan lepas. Atau bisa disebut escape speed, escape velocity, itu sama aja lah ya. Jadi kecepatan lepas ini atau laju lepas itu artinya berapa minimal kecepatan yang harus diberikan ke suatu benda untuk bergerak tegak lurus dari bumi misalnya, melaju tegak lurus ke atas. Kecepatan minimumnya berapa supaya dia nanti bisa lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Kira-kira begitu artinya. Nah, ceritanya berarti tujuan akhir keadaannya nanti berarti energi potensialnya, energi kinetiknya maksudnya berarti sudah jadi 0. Nah, minimal ini jadi 0. Kalau seandainya energi kinetik akhirnya masih ada, boleh nggak? Boleh. Terus untuk yang namanya energi potensialnya pun nanti energi potensial akhirnya berarti sudah jadi 0, kira-kira begitu. Artinya sudah lepas dia dari pengaruh bumi, kira-kira begitu artinya ya. Tapi keadaan awalnya ini
dia berada di permukaan bumi nih, di permukaan. Kalau di permukaan bumi itu artinya ya tentu jarak ke pusat buminya sebesar R gitu ya. Maka tentu dia memiliki energi kinetik untuk lepas tadi mau bergerak dia sebesar setengah mv kuadrat. Lalu untuk energi potensialnya berarti EP satunya ini berarti sama dengan negatif G dikali M besar dikali M kecil dibagi dengan jari-jari bumi begitu. Lalu kalau digunakan hukum kekekalan energi mekanik, EP1 tambah EP2 sama dengan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 maksud saya. Maka nanti si penjumlahan mereka berdua pasti hasilnya harus 0 kan begitu ya. Jadi langsung aja setengah mv kuadrat ini v escape-nya berarti ya dikurang dengan G dikali massa planet, massa benda dibagi dengan jari-jari planet sama dengan 0. Maka diperoleh setengah mv kuadrat sama dengan G dikali M besar massa planet, M kecil massa benda dibagi dengan jari-jari planet. Nah, ini massa bendanya bisa kita cancel ya. Maka diperoleh V escape-nya itu adalah, atau jangan dulu, ini kuadrat dulu ya. Maka ini 2 dikali G besar M besar per R besar. Kalau ditanyakan hanya nilai V escape-nya berarti akar dari 2G M besar per R. Sudah. Nah, itu ya. Oke. Kalau nanti misalnya ini dibuat jadi potensial gravitasi bisa saja, terserah lah ya. Nah, sekarang itu untuk V escape. Kalau untuk bumi sendiri sekedar informasi, itu V escape-nya sekitar 11,2 km per sekon kelajuan suatu roket. Kalau mau lepas dari bumi, minimal kelajuannya adalah 11,2 km per sekon. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh kasus terakhir, yakni tentang laju orbit. Laju orbit artinya adalah berapakah kelajuan suatu benda mengorbit supaya dia bisa tetap stabil pada titik tersebut, tidak jatuh ke bumi misalnya. Ini bumi, ini si satelit mengorbit di sini nanti kan, di orbit katakanlah bentuknya lingkaran. Jadi kecepatannya di sini mengorbit minimal berapa supaya dia nggak jatuh ke bumi. Tadi kan kalau yang di atas ini berapa kecepatannya supaya lepas dari pengaruh bumi. Kalau ini bukan supaya lepas, tapi berapa lajunya minimal supaya ini bisa tetap bergerak di sini. Seperti itu maksudnya. Jadi kita coba. Berarti ini ada dong rumusnya. Berapa kecepatan supaya dia sampai di titik tertentu. Misalnya mau di sini kita buat dia mengorbit. Setelah buat dia pada ketinggian tertentu yang kita mau, lalu kita atur setting lagi kecepatannya, melaju dia dengan kecepatan berapa. Nah, seperti itu. Bisalah dia nanti bergerak di situ terus-menerus. Kira-kira begitu ya. Kalau seandainya perhitungan itu meleset sedikit, maka ini bisa jadi makin jauh atau enggak makin jatuh ke bumi. Kira-kira begitu artinya ya. Nah, sekarang ini V orbit namanya. VO yang tadi VE kan. Jadi V orbit ini sesimpel berarti di sini ada namanya gaya gravitasi F gravitasi yang berperan sebagai gaya sentripetal. Yang mana gaya sentripetal itu bergantung pada nilai kecepatan di sini. Oke, berarti kita masukkan. Kalau F gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal, maka tinggal masukkan rumus F gravitasi emang apa? G dikali massa planet dikali massa bumi, massa satelit dibagi dengan jari-jari orbit, R orbit. Ini bukan jari-jari planet, itu dari sini ukur ke sini, itu R orbitnya. Sama dengan F sentripetal, rumusnya adalah mv kuadrat per R. M ini M-nya si yang bergerak ya, yaitu si satelitnya, mv kuadrat per R. R orbit juga ini ya.
Oke, ini salah, yang ini kuadrat ya, karena ini gaya bukan potensial, saya lupa tuh. Terus habis itu ini masanya kan bisa di-cancel nih, R-nya bisa dicoret 1 nih. Nah, maka akan diperoleh bahwa G dikali M besar per R orbit sama dengan V kuadrat. Maka jika seandainya ditanyakan berapakah V orbitnya, maka V orbit sama dengan akar dari GM per R orbit. Ingat ini R orbit. Nah, kalau ada nanti yang membuat ini didekatkan ke yang namanya gravitasi, bisa-bisa saja. Karena ingat aja rumus gravitasi itu adalah G dikali M planetnya dibagi dengan R kuadrat, seperti itu ya. Ini pun R orbitnya karena ini gravitasi di titik tersebut, di titik sini gitu ya. Nah, kalau seandainya didekatkan ke sini supaya ada unsur G-nya, boleh-boleh saja, tergantung kalian bagaimana mengubah rumusnya, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini kebetulan agak panjang penjelasan rumus-rumusnya ya, karena memang ini agak sedikit butuh imajinasi begitu ya. Nah, untuk kalian yang agak kesulitan boleh nanti kita buat pembahasan soalnya. Gitu dulu. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen serta share, terutama share ke teman-teman kalian karena saya berharap video ini banyak membantu orang. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.